teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan membahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Kali ini ada hasil pertandingan Villarreal versus Juventus. Villarreal dan Juventus bermain imbang 1-1 dalam partai leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang digelar di Estadio della Semarica. Juventus unggul cepat lewat gol Dusan Vlahovic ketika laga baru berjalan 32 detik. Namun Villarreal sukses menyamakan kedudukan di babak kedua berkat aksi Dani Parejo. Berkat hasil ini, Juventus dan Villarreal pun masih sama-sama berpeluang besar melaju ke perempat final. Leg kedua di markas Bianconeri akan digelar pada Maret mendatang. Laga baru berjalan 32 detik, Juventus sudah berhasil membuka keunggulan lewat aksi Vlahovic. Menerima umpan lambung dari Danilo, striker 22 tahun itu melakukan sekali kontrol sebelum melepas tembakan yang gagal diantisipasi Geronimo Rulli, kiper dari Villarreal. Sudah harus tertinggal di menit-menit awal, Villarreal pun berupaya tampil agresif untuk mencari gol penyeimbang. Sayang, peluang emas yang didapat Giovanni Lo Celso masih digagalkan tiang gawang. Juventus sendiri kembali memperoleh peluang lewat aksi Manuel Locatelli, namun tembakannya masih melambung. Keunggulan 1-0 Bianconeri pun bertahan hingga turun minum babak pertama. Kembali dari kamar ganti, Villarreal meneruskan permainan ofensif mereka. Meski demikian, pasukan kapal selam kuning masih kesulitan untuk membongkar pertahanan tim tamu. Upaya tanpa kena lelah, Villarreal akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-66. Umpan manis Etienne Capoue ke kotak penalti berhasil dituntaskan Parejo yang berdiri bebas untuk menaklukkan kiper Juventus. Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim di sisa pertandingan. Skor imbang 1-1 pun menjadi hasil akhir laga ini. Adrien Rabiot jadi sasaran kemarahan fans Juventus usai ditahan imbang Villarreal dalam duel leg pertama 16 besar Liga Champions. Betapa tidak, pertandingan itu seharusnya jadi milik Juventus. Bianconeri sudah unggul cepat lewat gol impresif Dusan Vlahovic ketika laga baru berjalan 33 detik. Sayangnya Juve tidak bisa mengunci kemenangan. Bahkan mereka membuat kesalahan fatal di babak kedua yang membuat Daniel Parejo bisa menyamakan kedudukan. Dalam proses gol itu, Rabiot dianggap melakukan kesalahan fatal karena terlambat mengejar lawan. Bahkan Rabiot beruntung tidak dihukum kartu merah saat melanggar keras Samu Chukwueze. Allegri mengakui timnya bisa kebobolan karena membuat kesalahan sendiri di lini belakang. Mereka membiarkan Parejo lolos dengan mudahnya tanpa penjagaan. Itu kesalahan defensif, sebab situasinya dimulai dari ketika Vlahovic setengah dilanggar lawan dan kami semacam berhenti bermain. Mereka juga terlihat berhenti bermain. Lalu Parejo sendirian di kotak penalti, ujar Allegri. Mereka tidak punya striker, jadi tidak bisa memainkan bola-bola panjang. Dan kami sudah tahu itu. Kami sudah tahu harus mewaspadai situasi semacam itu. Ada 6 pemain kami lawan 1 pemain mereka. Rabiot tidak mengejar Parejo dan semua pemain berdiri diam. Seharusnya kami bisa lebih baik, imbuhnya. Skor 1-1 tidak mengubah banyak hal bagi kedua tim. Duel leg kedua di Turin nanti bakal berlangsung sengit karena dihapusnya aturan gol tandang. Jadi Juventus tidak boleh lengah lagi dan kehilangan kontrol. Villarreal jelas bakal menyerang habis-habisan. Allegri tahu timnya harus bersiap sebaik mungkin. Sekarang dengan dihapusnya aturan gol tandang, leg kedua nanti pada dasarnya sama dengan final. Kami harus menang, tidak ada opsi lain, tutup Allegri. Berita yang berikutnya ada hasil pertandingan dari Chelsea versus Lille. Chelsea menutup laga leg pertama 16 besar Liga Champions dengan mulus melawan Lille di Stamford Bridge pada hari Rabu 23 Februari. Pasukan Thomas Tuchel berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0. Kemenangan ini membuat satu kaki Chelsea berada di babak perempat final. Mereka hanya perlu mengincar hasil imbang pada leg kedua. Havertz menerima bola dari Hakim Ziyech tanpa pengawalan di kotak penalti.
Lille ternyata mampu memberikan perlawanan. Beberapa kali mereka melancarkan serangan berbahaya, namun pertahanan Chelsea masih sanggup untuk menetralisir gempuran pemain Lille sehingga gol penyama kedudukan tidak tercipta. Chelsea pun berupaya menggandakan keunggulannya agar bisa melalui pertandingan dengan lebih aman. Sayangnya tidak ada gol lagi yang tercipta sampai wasit mengakhiri jalannya babak pertama. Situasi tidak jauh berada di babak kedua. Lille belum menyerah, mengejar ketertinggalannya, dan Chelsea beberapa kali mencuri-curi peluang untuk menambah gol. 10 menit berlalu, kedua tim masih kesulitan menjebol gawang. Stamford Bridge akhirnya bergemuruh pada menit ke-63. Christian Pulisic menyusul Kai Havertz ke papan skor setelah berhasil mencetak gol. Dengan memanfaatkan assist dari N'Golo Kante, Chelsea pun menjauh 2-0. Lille semakin nafsu menyerang, setidaknya kedudukan harus diperkecil agar beban mereka di leg kedua berkurang. Pada menit ke-71, intensitas pertandingan mulai menurun di sisa menit babak kedua. Chelsea tak lagi bernafsu menyerang, tidak ada gol lagi yang tercipta sampai wasit menghembuskan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Kemenangan 2-0 ini menjadi modal yang sangat positif buat Chelsea untuk menyongsong pertemuan kedua. Di pertandingan Chelsea melawan Lille, ada momen lucu. Insiden kocak sempat mewarnai kemenangan Chelsea atas Lille di Liga Champions. Permen karet yang dikunyah Thomas Tuchel lompat dan jatuh ke tanah. Thomas Tuchel dikenal sebagai manajer yang suka berteriak di pinggir lapangan. Hal tersebut juga terlihat dalam pertandingan melawan Lille di Liga Champions. Tepat pada menit ke-33, Tuchel terlihat begitu bersemangat memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Sampai-sampai permen karetnya yang dikunyah lompat dari mulutnya. Dari tayang ulang, Tuchel sempat berusaha menangkap permen karet yang lompat tersebut. Apalah daya, manajer asal Jerman itu tidak berhasil melakukannya. Dan momen ini banyak reaksi dari netizen. Thomas Tuchel sendiri hanya bisa tertawa ketika diminta komentarnya mengenai insiden jatuhnya permen karet dari mulutnya. Saya berteriak dan mengunyah pada saat yang bersamaan. Dan ini bukan kombinasi yang bagus, kata Tuchel. Biasanya saya bisa menangkapnya, sesuatu untuk ditertawakan. Mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola. Just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great.